Lane of Down. El Matadore yang akan membimbing 4 pemain dari Rebellion, sang banteng biru yang masih menjadi ancaman untuk sang robot. Ini akan menjadi penentuan game pertama, game pembuka yang akan membuat kedua belah tim tentunya bisa diuji dari segi ketangkasan. Alright, bahkan melihat ada 2 cutting yang cukup memanas, membuat seorang Sorizo agak cukup ketar-ketir. Sedikit terlambat untuk melakukan rotasi dan bahkan sedikit terlambat untuk melakukan cover terhadap permainan dari Bigetron Alpha. Super Ken dipaksa di depan sana, bakal coba dicuri begitu saja tapi Super Ken sabar. Ketika satu invasi gagal, ini dia cukup disiplin. Mereka reset, mereka nggak mau lebih lanjut lagi. Kenapa? Karena Auditisi harus mengcover Ice Hammer di arah top lane. Oke, tapi dari sisi emblem tim Rebellion Zone cukup menarik. Karena ada 3 B. Ya, ada 3 untuk Wilderness Blessing, Wilderness rotasi Blessing. yang akan dimainkan di area river. Teritorialnya bagus banget untuk melakukan teamfight di sana. Dan jangan lupakan juga ada 2 trill di sana juga. Jadi ini akan membuat early damage dari Rebellion Zion mungkin sedikit lebih ada daripada Bigetron Alpha. Namun harus diingat kembali bahwa di sini Shiva dan juga Super Key akan bermain dengan super ofensif. Alarm time bomnya yang harus dimakan sebanyak mungkin sama Auditisi. Dan mungkin Silent Rob adalah item yang paling bagus untuk sedikit mendinai magical damage yang dimiliki sama Digi di early game. Oke, Auditisi mantan timnya di recall tas-tas di depan sana langsung depan muka dari mantan timnya sendiri. Ya, dan memakan semua time bomb ya yang dikeluarkan oleh Ki di area atas. Ini memang lebih memaksakan Auditisi untuk bisa nge-cover Ice Hammer terlebih dahulu sambil nanti mungkin ada 1 turret yang akan pecah. Dan masalahnya sekarang Auditisi apakah dia akan lebih berfokus untuk melakukan inisiasi ke arah Super Key terlebih dahulu atau hanya membiarkan saja Super Key-nya mereka akan lebih berfokus untuk numbangin si V secara instan. Oke, ini agak cukup unik. Kita biasanya melihat di mana dari sosok Super Cat ternyata di arah bottom lane bukan cuma dipaksa begitu saja. Terdeteksi tidak bisa di cover. Super Cat seorang diri tadi menemani dan bahkan first blood. Decimate. Super Cat tertangkap dalam jebakan Rebellion Zion. Wow, dan itu timingnya benar-benar pas banget ketika turtle pertama muncul. Dan bahkan sekarang Bigetron Alpha, mereka masih punya chance sebenarnya untuk melawan kontes. Tapi apakah Sorizo mampu untuk menahan waktu yang cukup lama? Sembari lihat Auditisi sudah mulai bergerak dan menutup pergerakan dari seorang Super Ken. Ya, siapa sangka kalau tiba-tiba Swallow merelakan flickernya hanya untuk menabrak satu babak shield United. Dan ini Worth it. benar-benar worth it banget karena first blood-nya pun tercipta dengan instan dan cepat. Yap, dan dalam prediction menuju ke arah 3 suara untuk Rebellion Zion dan 3 suara untuk Bigetron Alpha. Oh, seri ya. Seri ya? Seri ya, 3-3 kali ini. Dan bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka di arah bottom lane agak sedikit tertinggal dan ini agak cukup unik. Bigetron Alpha, mereka menghadapi HS Amor yang sedang berada di strong lane-nya. Yang biasanya Rebellion Zion selalu membuat HS Amor adalah weak lane. Dia nggak pernah di cover, dia dibiarkan seorang diri. Iya. Tapi kali ini, lihat Auditisi, dia berkutat di arah top lane. Mau aku Dia- bisa bilang karena ada draftnya dari Bigetron Alpha juga yang memaksa Auditisi. Iya sebenar. Dan bahkan kita lihat HS Amor benar-benar menjadi strong lane dari para pasukan Rebellion Zion. Bahkan kali ini, rotasi yang harusnya dibuat oleh Super Sorizo agak cukup terhambat, Profesor. Ya, dan buat sekarang Super Sorizo mau nggak mau harus lebih memprioritaskan untuk melakukan clear wave minion terlebih dahulu. Yang pertama agar nggak kalah item, nggak kalah level juga yang lebih penting. Dan yang paling jadi PR untuk dari Super Sorizo adalah urusan cepet banget ini Uranus. Untuk urusan clear wave minionnya, apalagi dia bawain Brave Smite, jadi dia nggak gampang untuk ditumbangkan. Malah menurut aku nggak hanya dari Sorizo saja sih, Be. Ini bakal jadi PR kalau Bigetron Alpha, mereka tidak secepatnya juga melakukan pergerakan ke area bawah. Setidaknya membuat dari seorang Uranus ini biar nggak terlalu banyak dapetin pasifnya. Alright, dibalik itu semua lihat invasi terjadi kembali di arah jungle dan milik dalam Bigetron Alpha. Bahkan ada Retribution dan bahkan Vincent kali ini mendapatkan tanpa ada Retribution Super King. Dia memberikan retribution terhadap sosok dari Uranus Scars. Ini mendapatkan keuntungan yang sangat maksimal ketika Vincent memiliki retribution di arah Turtle yang kedua. Sedangkan dari Super Ken, lihat dia gak memiliki purple buff, dia gak memiliki retribution, Momochan. Iya, ini bakal jadi bahaya, tapi Auditisi. Oh my god, what are you doing? Kali ini gagal dan bahkan Super Key mau tidak mau mengeluarkan flickernya. Memang agak cukup sulit dan kalau sosok dari Digi nih, Momochan, kalau yang dilihat, dia mau nggak mau lebih penting mengeluarkan source skill-nya dulu dibandingkan time journey-nya, Profesor.
Tapi kalau dilihat dari early game kayak gini, jatuhnya nggak ngasih pressure sama sekali loh untuk temen-temen dari Rebellion Zion. Ya itu, makanya jadi pertanyaan juga apakah memang DBG mereka mau bermain dengan tempo yang selama ini dan ngebuat CV dapetin timing yang cukup banyak untuk farming yang terlebih dahulu. Jadi lagi lebih ngikutin rhythm dan juga tempo yang dibawakan sama Rebellion Zion. Ya ritme yang slow tempo, Rebellion Zion nggak mau bermain dengan buru-buru. Bikinan Alpha di sisi lain dengan si Halberd yang diamankan sama Super Chorizo. Dengan tujuan untuk memotong regen HP dari Uranusnya itu sendiri. Karena untuk gerakan 4-man move masih belum ada gerakan galak dari Bikinan Alpha. Mereka pelan banget. Bigetron Alpha ini cukup unik ya. Dia salah satu tim yang barbar dan bahkan lihat Kars. Dia mengcutting 2 wave di sana. Membuat para pasukan Rebellion Zion memiliki waktu untuk invasi ke arah jungle dari Bigetron Alpha. Adu retribution akan terjadi kali ini. Dan bahkan Vincent membuat Super Ken kembali gak mendapatkan purple buff-nya. Dimiskinkan. Ini yang udah aku sempat bahas. Apakah memang dari Bigetron Alpha mereka akan membiarkan Kars seenak itu ngekat 2 laning di area mid dan juga area bawah. Sehingga nanti posisi dari seorang Swallow ini bisa untuk nge-push laningnya. Oh, bahkan lihat di arah top lane mereka yang berada di dalam posisi terpressure. CV membalikan keadaan, lihat damage yang diberikan terlalu sakit. Decision making yang sangat baik dari CV. Maka coba dipasang menuju ke arah belakang. Super Ken, masih ada Vincent melepaskan dirinya dari jeratan Reverse Time. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha, Conceal Gaming coba terjadi. Mereka mencoba untuk melakukan invasi di arah top lane sebagai bentuk perlawanan. Membuat Bigetron Alpha kali ini nggak bisa nembus lebih dalam karena clear yang sangat cepat dan Hammer di sana punya power clear dan Turtle perfect. Mampukah didapatkan Rebellion Zion atau sebaliknya? Iya, kedua Retribution masih available untuk kedua belah jungler. Dan masalahnya Chorizo udah memberikan informasi bahwa Kars sudah melakukan inisiasi perlahan tapi pasti. Tapi CV pun mendapatkan banyak banget momentum untuk bisa menjebol satu turret pertama untuk Bigetron Alpha tanpa ada gangguan dan Super Ken sudah mulai terlihat di area rivernya kali ini. Oke, udah mulai terlihat tapi para pasukan dari Bigetron Alpha mereka mencoba untuk mengadu Retribution. Kars udah mulai ditandain oleh Swallow dan terreset kembali. Membuat Super Ken akan memancing ke arah Turtle-nya dan Vincent punya power 1 level di atas pasukan Bigetron Alpha. Super Ken harus mundur ke arah belakang. Dia bisa terus lagi di depan sana. Maka coba di-cancel begitu saja karena Hakan. Lihat mereka membuat Super Ken mundur ke arah belakang. Sonic Hunt pun terjadi dan bahkan Wolsey hampir saja menumbangkan Vincent. Vincent still survive. Runner up team from Hammer. Belum bisa menumbangkan CV. Bigetron mampu membuying time. Mampu membuat Vincent Secretal Mouth dan gagal untuk menginvasi ke arah Turtle. Tapi semua ini tidak bisa terlalu lama ditahan Bigetron. Karena bedanya, Super Ken nggak punya power healer. Berbanding terbalik dengan Rebellion Zion, lihat Vincent berstandby kali ini dengan posisi yang cukup prima. Iya, dan ini bakal jadi marah bahaya kalau memang Super Ken-nya bisa di take down terlebih dahulu oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Auditizi sudah siap untuk melakukan zoning ke arah jungle yang dimiliki oleh Bigetron Alpha dan Rebellion mendapatkan perfect turtle. Perfect turtle, Profesor. Perfect turtle dan juga perfect rotation dari 2 orang sekaligus. Kars dan juga Vincent. Dengan invasi jungle yang membuat Super Ken agak sedikit ketinggalan level dan ketinggalan levelnya cukup jauh loh. Bisa 2 level nanti on the way. Untuk sekarang dengan 1 point kill yang diamankan Rebellion Zion. Ini adalah 1 point kill yang memang membuat mereka mendapatkan snowballingnya. Tapi dengan Shiva yang memenangkan match up antar gold lanernya. Setidaknya ada 1 gap yang perlu dikejar lagi sama Rebellion Zion. Menumbangkan Shiva atau Super Key. Oh, surprise attack. Bahkan Flicker telah dikeluarkan oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Untuk menyelamatkan dirinya karena dia tahu dia bakal bisa dipegangin oleh Zero Vincent. Super Ken masih menyelamatkan dirinya. Di balik itu semua dominasi yang harusnya di tangan Bigetron tidak terjadi. Bisa dibilang planning dari Bruno Digi kali ini agak cukup gagal di early-nya, Profesor dan juga Momochan. Iya, aku nggak ngeliat pressure yang biasanya dibawakan oleh adanya Bruno Digi di lane-nya sendiri. Dan bahkan Flicker sering banget dikeluarkan oleh Super Key. Oh my god, mereka mau teamfight kembali, masih ada time journey. Super Key gak bisa terlalu dini menyelamatkan dirinya, tapi Vincent diselamatkan oleh para pasukan dari Rebellion Zion. Swallow save the day, hard guard is in the right time. Dan membuat para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka harus mundur ke arah belakang dan bahkan Vincent akan coba untuk buying time. Oh, dia nampaknya respect dengan damage yang diberikan oleh seorang Chorizo. Apakah dengan flicker yang digunakan terlalu cepat, Prof. KB? Ini ngebuat tentunya Bigetron Alpha sudah mulai terbaca oleh Rebellion Zion. Atau jangan-jangan time journey-nya memang sengaja dipicu. Agar nanti ketika setup team fight selanjutnya, apalagi di area lore, mereka nggak punya yang namanya time journey. Tapi di satu sisi lainnya, aku melihat bahwa memang ada 1 pemain yang dari tadi nggak ikut team fight, tapi bener-bener safe banget positioning-nya. Super Moreno.
dia masih mampu loh untuk melakukan deliver damage, tapi jangan lupakan juga bahwa targetnya itu nggak bisa untuk frontliner. Dia harus benar-benar targeting menuju ke arah backliner. Dan target satu-satunya yang paling bijak adalah His Armor. Swallow juga oke sih. Swallow juga boleh. Swallow masih oke sih kalau menurut aku. Tapi lihat, Tapi kan Swallow nggak muncul di dalam team fight. Iya. Dia akan hadir Iya. dengan global presence Global nantinya. presence-nya aja ya. Yang akan mungkin terlihat di minimap. Dan sementara Vincent sudah mulai melakukan inisiasi. Semua map bakal coba dibuka oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Iya. Tugas menjadi dari seorang ODTZ dan juga Cars yang kali ini sudah mulai melakukan distraction ke arah Sorizo di area mid-nya. oke, Super Ken akan sangat dibutuhkan retribution-nya di sini. Karena Vincent dia punya power sangat lebih. Dia punya hard guard. Cars masih bertahan. Tanda hard guard kali ini masih off level. ODTZ memancing arah Super Ken. Davis terlalu sakit bahkan berhasil mendapatkan satu poin kill. Super Sorizo menjadi korban yang sama. Di balik itu semua adu retribution akan coba terjadi. Super Ken sekarang mau tambahkan. Super Moreno. Saturday. Dia berhasil menumpahkan Vincent di saat yang tepat. Renal apa sih for nothing. Super Ken akan coba ditumbangin. Berhasil mendapatkan double kill. Tapi para pasukan dari Bigetron Alpha tetap mendapatkan Lord. Super Moreno membuat Vincent ter-take down. Dan Super Ken free terhadap Lord dengan retribution-nya. Satu buah astral recall yang begitu penting dari Super Moreno. Karena itu sebenarnya posisi Super Ken juga udah di ujung maut, Be. Dan ditambah dengan critical damage dari Shiva, ini nggak boleh dilupakan. Untuk sekarang, Cars mungkin masih bisa membadani, tapi makin menuju ke late game, ini Shiva udah pasti bakal mempersiapkan yang namanya Malefic Roar. Dan itu akan mendobrak habis bagaimana lini pertahanan dari hero-hero frontliner yang ada di Rebellion Zion. Iya. Sehingga mereka harus ada trade damage yang seimbang. Kalau nggak ada trade damage, aku merasa di sini Bigetron Alpha akan sangat-sangat diunggulkan. Apalagi mereka punya prolong time fight-nya. Mereka punya satu time journey. Dan itu akan membuat durability dari Bigetron Alpha makin lebih kuat. Oh my god, Cars bakal coba ditabrak begitu saja di arah mid lane. CV masih terlalu kuat. High Sour belum terdeteksi. Para pasukan dari Bigetron Alpha mereka mencoba untuk membayar sedikit utang yang cukup jauh. Akhirnya dipegang hingga 1.700 gap yang tadinya lebih dari ini. Ya, comeback sekitar bisa dibilang ya tadinya agak-agak sedikit swing ke arah kanan gara-gara Lord. Iya. Tapi ternyata dengan beberapa kali kita melihat takedown point kill dari Rebellion Zion. Hal ini yang membuat Bigetron Alpha kayaknya agak sedikit turbulence dari segi gold leadingnya. Super Ken memang sudah mengamankan satu buah Guardian Helmet. Sehingga untuk winning condition setidaknya akan ada yang bertambah satu pick off. Oh, yakin mereka menuju ke arah Cars? Really? Langsung Karena putar balik. itu nggak bijak kalau menurut aku pribadi. Pertama dia masih punya hard guard. Kecuali dia cuma mau mainin poking Karakas, dia tukar dengan inner itu oke. Iya. Tapi kalau tadi terlihat ya seperti dia ingin mendapatkan satu buah poin kill atas Cars. Atau karena ya info tidak ada Purify sehingga all in Karakas adalah jawaban yang tepat. Iya. Kita tahu di sini Baxia akan memotong 50% regen dari siapapun targetnya yang diberikan mark. Tapi Oke. memang Bigetron Alpha kelihatan jelas. Mereka mau bermain secara objektif, mereka mau dapetin turret inner di area bawah tadi. Sehingga memang Cars dipukul mundur oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Oke, rumput yang di bagian mid lane ini akan menjadi rumput yang begitu penting untuk teman-teman dari Bigetron Alpha, baik Rebellion Zion. Karena dua-duanya untuk hero utility, ini aku lebih megang Bigetron Alpha. Ada Digi, ada Novaria, dua-duanya bisa buka map. Iya. Sementara untuk Rebellion Zion harus ada badannya Cars yang membuka rumput tersebut. Jadi play defensifnya Rebellion Zion, walaupun mereka unggul dari segi gold, mereka nggak bisa bermain dengan nge-camp atau hiding in the bush. Hiding in the bush kayaknya bukan Semuanya sebuah jawaban. dibuka. Karena bukan sebuah jawaban pertama. Ketika mereka mau main hiding in the bush, salah masuk bush saja sebelum point kill mereka udah ketemu time bomb. Ya. Sebelum point kill, ingat. Dan bahkan seperti kata Profesor KB, dia harus ngebuka pakai Audi. Ataupun ke arah Cars, Ya dua itu. sosok yang sangat penting Ya, sekarang. Dan ingat rumput mid lane, tembok mid lane lebih tepatnya, itu nggak bisa dilewatin sama Edith dengan Primal Wrath. Flicker bisa, ultimate nggak. Dan ini dia, Lord yang kedua. Cukup penting Cimomo untuk saat ini. Yap, perlu Karena- timing yang pas juga sih, Be. Exactly, timing. Gimana caranya Bigetron Alpha untuk tarik ulur? Nah. Coba paksain semua ultimate source dari Rebellion Zion untuk keluar duluan. Dan Alright. Rebellion Zion juga harus aware dengan posisi dari Super Moreno. Oke, walaupun kalau ngomongin aware dengan posisi Moreno, tapi untuk ngegapai dia itu terlalu jauh. Ketika dia terlalu jauh, gak bisa di following up, ini akan menjadi malapetaka untuk Rebellion itu sendiri. Kalau mereka kehilangan satu Cars aja, itu team fight akan ditabrak sama Bigetron. Karena Bigetron memang planningnya dengan line up draft yang mereka miliki ini adalah tabrak gaming slow boy. Jadi nggak ada yang bisa dilakukan Rebellion Zion selain melakukan bait. Selain melakukan bait dan mereka harus coba gimana caranya if CV ini bisa dipegangin kakinya. Tadi balik itu semua Vincent sekarang atau Maut. Akan coba adu retribution atau tidak ada one shot. Tidak didapatkan Vincent. Gagal mendapatkan retribution. What the retribution from Super Ken.
mundur ke arah belakang, mencoba dikanyang oleh para pasukan Rebellion Zion. Sang banteng biru kali ini kehilangan power mereka di arah jungler. Lord Terminator kali ini harus tunduk lutut oleh seorang Super Ken yang memang berada satu tingkat di atas Vincent. Wow, Lord Terminator yang sempat menjadi title yang disematkan ke Vincent dan berkali-kali kita lihat teamfight di Lordnya Rebellion Zion. Super Ken, what are you doing Super Ken? No my God, apa yang terjadi? Masuk terlalu dalam, terlalu terburu-buru. Sedangkan lihat Lord masih bergerak dengan sangat bebas. Super Ken terlalu lama untuk hidup kembali di Swallow. Terdeteksi posisinya, bahkan coba dipaksa. Flicker, mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Swallow masih bisa bertahan dengan adanya recall di depan sana. Tapi para pasukan dari Rebellion dengan Lord yang sudah enhance, kayaknya mereka bisa dibilang tidak terlalu untung. Karena mungkin akan hanya mendapatkan sampai sisi inner doang. Mereka tidak bisa mendapatkan base karena mereka tidak punya Super Ken. Di depan sana para pasukan dari Megatron Alpha. Instant James the one shot! Berhasil menutup dari Kas. Auditisi akan menjadi korban kedua. Bigetron Alpha mengamuk dan pasukan Bigetron berhasil mendapatkan 2 poin kill di saat Lordnya belum tumbang. Terlalu banyak gerakan tambahan dari Bigetron Alpha dan juga Rebellion Zion. Padahal Lordnya masih berjalan di area bawah. Dan stacknya dari Shiva udah bener-bener lengkap banget. Udah Iya. 10 stack. Dari tadi dia bener-bener free hit banget di belakang dan punya Demon Hunter Sword. Vincent dalam ancaman. Demon Hunter Sword itu bukan hanya menjadi ancaman tapi juga ada Balance of Despair di tangan Sorizo from Sword. Seperti dari belakang, Retribution dikeluarkan. Sama! ditabrak. Going on Nature Center tapi fokus ke arah base yang nggak apa yang terjadi sih di depan sana. Lihat masih ada Retribution dan Bigetron memaksakan kemenangan di game yang pertama atas sang banteng biru. Ternyata sang robot tidak ingin disetir oleh mantan personil timnya. Dan dibuktikan begitu saja di game yang pertama. Permainan tempo yang cukup pelan oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha ternyata memiliki planning yang jauh lebih baik di game pertama kita.